Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di edisi pertama podcast kita ngopi bareng Andi Asrini. Bismillah. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye. Jadi sekarang udah jam 9.43. Kalau di istilah Inggrisnya mah late morning. Late morning, oke. Ya, late morning, jadi bagus untuk ngopi. Udah sarapan belum ya? Belum. Kenapa? Nggak lapar? Nggak. Ya, jadi hari ini tuh kita mau ngomongin tentang transformasi ya. Transformasi kita berdua, terutama aku sih yang dulunya big size. What? Ukuran baju aja 18-20 lah gitu ya. Ke sekarang ukurannya berapa, Pak? Ke 10. Wow. Aku 10 udah bisa pakai ini. Ini aku ukuran dari 10. Celana ukuran 36. 38. Korupsi. Sekarang berapa ya? 30. Kita berdua tuh lagi kesulitan cari baju yang kecil-kecil. Jadi cuman ada satu branded aja yang mengerti kita. Jadi kekurangan kalau kita turun berat badan itu gitu, harus disiapkan dana untuk beli baju baru. Bukan kekurangan, kesenangan buat saya. Oke, jadi hari ini kita seneng dong dapat baju baru. Ini suaminya. Oke. Sekarang jadi kita mau bicara tentang transformasi kita. Jadi cerita dulu ya Pak ya, sebelum kita bicara tentang bagaimana sih caranya nurunin berat badan yang big size dalam waktu, kita mulai dari September 2019 sampai sekarang gitu ya. Jadi turun berapa kilo? Hampir 27 ya, 27 saya 22 kilogram. Dengan ilmu yang tepat dan disiplin, makanannya enak-enak, makanan enak, tanpa lapar, tanpa lemes, kita bisa turun berat badan. Intinya ngejarnya bukan turun berat badan, tapi badan sehat. Badan sehat, makanan sehat bikin kita turun berat badan. Ya banyak kan yang istilahnya pakai magic pill, shortcut. Nah, pakai ya yang aneh-aneh supaya turun berat. Turun sih, cuman masuk UGD. Ada yang masuk UGD, ada juga yang jadinya kapok, nggak mau lagi. Ya, jadi banyak yang kapok itu karena proses dia untuk menjadi kurus itu lebih menderita daripada ketika dia sebelum diet. Ya udah, saya mendingan makan aja lagi seperti dulu, nggak menderita. Tapi istilahnya kita berhasil itu karena mungkin ilmunya yang tepat dan juga disiplin. Yang jelek itu jangan ada kata boleh sedikit ya Bu ya. Ya, boleh aja cheating sedikit. day. Cheating day Kita nggak kenal cheating day, tapi udah memang nggak pengen cheating day sih. Kenapa? Karena intinya makanan kita itu bikin kita lebih kenyang, kenyangnya lama gitu ya. Terus cepet kenyang juga dan nggak lapar-lapar sih sebenarnya. Jadi apa aja yang kita lakukan dari mulai pagi bangun tidur sampai tidur lagi, makanan apa yang kita konsumsi gitu, nanti akan kita bahas di pertemuan kita. Sekarang kita mau bahas dulu apa sih yang bikin kita sebenarnya gemuk. Jadi aku cerita dulu ya, dari zaman aku kecil sampai umur 39 tahun kemarin. Iya, saya tuh nggak pernah ngerasain badan saya kecil kecuali kelas saya 3. Pernah Bu. Gitu ya. Dulu sering dibully pas waktu SMA, kan tahu sendiri kemarin foto saya tuh ekstra culun karena terlalu kecil gitu ya. Jadi ketika saya kecil, aku dulu kali ya, ketika aku kecil sampai sekarang cuma ngerasain kecil karena satu, sakit tifus di kelas 3 SD. Tapi setelah itu gendut dan makin gendut. Banyak anak sekarang yang dari kecil udah mulai overweight, bahkan ada yang obesitas. Jadi harap hati-hati ya, karena banyak komplikasinya ntar kalau udah gede. Oke, kalau beliau itu memang dari kecil ketemu saya gendut jadi ikutan gendut gitu. Betul, makanya suami istri itu biasanya satu ukuran. Ya, satu ukuran, satu kebiasaan ya. Ya kalau istilah sainsnya
komposisi mikrobiomnya sama. Karena makanan yang dikonsumsinya hampir sama di rumah. Oke, sekarang aku bahas dulu. Jadi gendut itu apa sih, Pak? Jadi gendut itu ya tidak kurus ya. Ya bisa diukur dari BMI mungkin, tapi kalau saya BMI sih nggak pakai, karena BMI nggak bisa ngebedain yang berotot sama berlemak. Oke. Mungkin dari scan lemak bisa pakai DEXA. Ada kategori overweight, ada kategori obesitas, ada juga yang underfat juga jelek. Tapi intinya yang patut diwaspadai adalah lemak di bagian sentral, bagian sentral itu apa sih? Perut. Ya, perut. Di situ kan ada organ-organ penting ya. Ada liver, ada pankreas, banyak lah ya. Jadi kalau terbungkus biasanya sih akan menimbulkan masalah, terutama kan lemak itu ada dua ya, ada viscera, ada subcutanus. Kalau subcutan itu yang di bawah kulit itu nggak terlalu bahaya. Yang bahaya itu ketika dia udah membungkus organ penting. Ya ukur aja sekarang lingkar perut Anda kalau cewek itu jangan sampai lebih dari 8. Kalau cowok jangan sampai lebih dari 90. Kalau udah lewat 90 dan 80, it's been ya harus waspada, harus diet, harus merubah pola hidup seperti kita. Dulu saya penderita asma, sering banget asma. Beliau juga banyak keluhan sampai mens 3 bulan. Nggak berhenti. Terus osteoartritis karena mungkin lututnya menopang berat badan yang agak over. Nggak ada over. Over. Ya. Terus pasti menstruasi juga kacau. Sama moody ya bener. Terus selain moody juga ya kulit kita ya kusam. Nah, apa yang kita makan kelihatan dari muka kita. Oke. So, gitu. Jadi tadi marker bahwa seseorang itu kelebihan berat badan atau tidak sebenarnya selain dari berat BMI sama timbangan gitu ya. Ada DEXA. Terus juga yang paling gampang ambil meteran apa sih kayak buat meteran baju ya. Coba dicek lingkar perutnya. Jadi kalau di atas pusar, kalau laki-laki itu nggak boleh lebih dari 90. Kalau perempuan 80. Oke, coba sekarang dicek gitu ya. Jadi jangan pikir Anda kurus, Anda sudah sehat. Ada juga orang yang kurus tapi diabetes, ada orang yang kurus tapi hipertensi, tapi ada juga orang yang tampak gemuk tapi dia sehat secara metabolik. Karena emang lemak itu yang bahaya itu di sini, bukan di tempat sini, di tempat lain. Yang bahaya itu di situ. Paling kalau di tempat lain itu hanya mempengaruhi tampilan aja. Dan subkutan itu ada yang menyebutkan berpengaruh sama longevity, panjang umur. Jadi kalau kita banyak lemak subkutannya katanya bisa membuat kita panjang umur. Subkutannya bukan viscera. Oke, jadi itu tadi. Nah, setelah kita tahu what it's gemuk gitu ya, kenapa itu gendut gitu, gimana itu gendut. Nah, langkah pertama nih pengen ngurangin lingkar perut, what should we do? Ya, banyak yang mungkin kurang tepat ya. Mereka olahraga dibanyakin, terus makan dikurangi, daging dihindarin, lemak dihindarin, donat dibanyakin. Yang manis-manis maksudnya. Ya, gitu. Jadi sebenarnya hal pertama adalah mungkin mengganti makanan Anda dengan yang lebih real. Oke. Maksudnya real itu real food ya. Oke. Jadi yang bentuknya sama seperti di alam. Oh, jadi maksudnya beliau tuh real food tuh seperti ini. Jadi kalau kita lihat daging ya daging gitu, nggak usah diolah gitu. Nah, bukan SO gitu. Atau misalnya ayam ya udah ayam, jangan apain gitu ya. Gitu. Diolahnya
sama kita. Kalau bisa ayamnya juga yang ternakin kita, sayurnya yang nanem kita, itu lebih bagus lagi sih. Tapi kan susah ya. Ya sekarang mah kita minimal jauhilah yang makanan-makanan berkemasan yang, jadi makanan berkemasan itu di depannya sih oke, karena marketing ya. Coba lihat kemasan di belakangnya. Ya, jadi kita sekarang sudah harus mulai membiasakan kalau jajan dimanapun cek ingredientnya. Nah, atau hindarin aja. Atau mending hindarin, kita bikin di rumah aja gitu. Kalau ke supermarket itu banyak keranjau kalau saya, gitu, ada daerah yang harus emang dihindari. Jangan coba-coba ngambil barang itu. Ya udah, kalau saya sih nyarinya yang daerah sayur atau daerah daging, telur. Udah, selain itu kita hindari gitu. Nah, oke. Jadi langkah pertama adalah kita mulai real food gitu. Mulai makan makanan real food, not fake food gitu ya. Fake food itu apa? Real food itu tadi sudah dijelaskan bahwa kalau real food itu udah minimal nenek kakek kita tuh tahu bahwa itu tuh jenis makanan berasalnya dari mana. Itu adalah. Terus langkah kedua apa? Langkah kedua adalah jadi identifikasi, kalau saya sih nutrient dense foodnya gitu kan. Jadi kita harus nyari makanan yang padat nutrisi. Jadi kita nggak usah nyari-nyari banyak. Kalau makan ini banyak macamnya tapi nutrisinya nggak terpenuhi kan sayang ya. Mendingan kita makan 1 atau 2 jenis makanan tapi nutrisinya terpenuhi. Dan prioritaskan protein, karena protein satiety faktornya, makronutrien yang satiety faktornya paling tinggi adalah protein. Oke, contoh misalnya kalau kita mau makan nih, cuman 2 jenis makanan aja. Bisa dari telur, gampang tuh. Telur itu mengandung hampir semua vitamin dan mineral kecuali vitamin C. Atau tambahin sama daging mungkin, ikan ya. Ikan boleh. Itu. Oke, jadi satu adalah kita harus dan real food. Kita mesti makan yang real food. Yang kedua adalah kita makan makanan yang padat nutrisi. Oke. Lalu yang ketiga ada lagi apa? Perbaiki pola tidur. Belum pernah dibahas kan bagaimana tidur tuh mempengaruhi berat badan. Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama adalah ya tadi, rubahlah pola makan kita gitu ya. Pola makan. Karena kenapa? Pola makan itu katanya sangat berpengaruh 70% terhadap kesehatan badan kita. Lalu rubah pola tidur. Kenapa kita harus rubah pola tidur? 20% adalah tidur kita. Yang bagus itu mempengaruhi badan sehat kita. Yang ketiga, Pak. Ya, kelola stres Anda. Oke. Tapi katanya kalau makan gitu udah bagus, stres. Iya, bisa rilis ya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa stres itu bisa dipicu sama makanan. Sama kan otak tuh ada 2, Bu. Otak atas di usus, di otak di kepala, brain, sama di usus ya. Mereka berdua berkaitan. Jadi ketika kita memotori yang bagian bawah, berpengaruh sama yang di atas. Jadi kalau kita nyampah istilahnya ya pasti berpengaruh sama badan kita. Karena serotonin 80% dibuat di usus. Tapi bener sih apa yang saya rasain itu dulu waktu kita makannya kita dulu sempat jadi kuliner konsultan ya, makan dimanapun pokoknya asal enak pergilah gitu ya. Tapi apa yang kita dapat ya itu tadi, kadang sering apa sih kalau kita bilang mah rada telat gitu ya, brain fog gitu. Sekarang sih udah fokus aja gitu karena makanan kita ya dijaga lah ya, jarang lah kita sekarang jajan ya, sekali gitu kalau lagi bosan aja. Tapi kita diusahakan pulang ke rumah lah untuk bikin makanan. Oke, yang keempat, Pak, exercise. Nah, olahraga apa sih sebenarnya yang paling keren banget buat Nurul? Kalau tergantung ya. Kalau saya sih milihnya resistance training, karena ya membakar kalori atau gula lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit daripada rata-rata olahraga lain gitu. Jadi
tergantung itu mau olahraga mah, tapi jangan berlebihan juga karena kan tubuh butuh istirahat ya. Jadi kalau kelebihan bisa overtraining gitu, atau mungkin Anda bisa cedera, ke dehidrasi juga bisa ya gitu. Dan yang kelima mungkin lebih banyak menyatu dengan alam, such as berjemur itu. Ya berjemur buat dapat vitamin D gratis loh dari Allah ya. Sering-sering jalan ke alam sambil berjemur itu menyatu dengan alam. Atau enggak di depan rumah lah kita ngawal berjemur sambil siramin tanaman kita ya. Iya, jadi. Nah, ada sesuatu yang menarik nih. Saya dengar bahwa kalau berjemur vitamin D itu kalau dulu ya, wah nanti kena sinar matahari itu bisa timbulin something dengan kanker kulit atau kulit kita malah seperti apa. Nah, itu benar nggak mitosnya? Pernah dengar nggak orang Indonesia kena kanker kulit nggak selama ini? Tetangga kita atau di kampung itu yang belum? Yang ya mereka bisa papan sinar matahari ya. Papa saya. That is your father. Emang nggak ada penelitian yang kuat bahwa yang menghubungkan antara sinar matahari dengan kanker kulit. Oke. Dulu pernah bilang juga vitamin D yang bagus itu yang diserap oleh tubuh itu dibantu dengan apa? Magnesium. Nah, itu belum pernah dibahas juga kan tentang magnesium. Nanti akan kita bahas sendiri. Ya, jadi magnesium buat faktor buat pembentukan vitamin D di dalam tubuh gitu. Jadi jangan berharap vitamin D kita cukup kalau makanan kita masih nyampah, Bu. Karena banyak yang membuat kandungan magnesium kita tuh kurang, seperti gula salah satunya. Takut ya sama gula kita sekarang. Bener. Jadi rokok baru sekarang adalah gula dan karbo olahan. Ya, jadi tadi kan udah dibilang ada 5 step bagaimana supaya kita hidup sehat dulu. Ini cara kita ya. Cara kita sebenarnya banyak sih di luaran sana seperti apa gitu hidup sehat itu tergantung pilihan. Tapi kita hanya mau berbagi apa yang kita rasakan, apa yang udah kita lakukan, lalu kita rasakan, kita pengen share sama teman-teman di sini. Jadi 5 itu yang pertama adalah hindarilah fake food, ya. Jadi mulailah makan real food. Terus yang kedua itu adalah mulai dengan identifikasi nutrisi. Jadi yang padat nutrisi. Nah, kita makan makanan yang padat nutrisi. Kenapa? Karena kalau dengan padat nutrisi kita tuh kenyangnya lama, kenyangnya lama dan cepet kenyang. Kenapa? Karena sel kita udah dapat makanan tuh. Tapi kalau misalnya kita makan ternyata sudah makan malah ngantuk atau sudah makan malah masih pengen. Biasanya kalau udah makan yang manis, pengen yang asin, udah pengen yang asin, pengen yang manis lagi. Berarti itu tanda tubuh kita, sel dalam tubuh kita belum dapat nutrisi. Jadi masih lapar selnya. Berarti makanannya nggak berguna buat tubuh kita. Gitu. Mungkin hanya faktor kenyang aja kali ya. Nah itu. Karena lambungnya penuh aja gitu. Oke, tapi selnya nggak dapat makanan. Nah, padat nutrisi seperti apa tadi sudah dibilangin. Nanti juga ada contoh-contoh menu dan kita akan juga di pertemuan selanjutnya kita akan masak bagaimana contoh makanan yang padat nutrisi. Yang ketiga adalah tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Seperti apa tidur yang berkualitas? Bagaimana persiapan tidur sampai dengan bagaimana nanti bangun tidur akan kita bahas. Yang keempat adalah olahraga, exercise yang rutin. Olahraganya terserah mau sukanya apa, mangga silahkan gitu. Tapi juga jangan berlebihan. Kalau yang kita rasakan olahraga yang baik, olahraga buat kita adalah ya sepeda. Kenapa? Karena kita dapat happy dari situ ya. Terus juga bakar lemak juga sama resisten training. Dan yang kelima adalah menyatu dengan alam. Itu dapat vitamin D dari Allah. Nah, itu perjalanan transformasi dari badan kita yang dengan selama 9 bulan berarti ya. 10 bulan gitu. Gampang semuanya. Nanti juga kita akan bahas substitusi yang masih belum bisa move on dari karbo,
seperti saya orangnya 39 tahun, nggak mungkin dong langsung move on dari karbo gitu yang putih-putih gitu. Aduh, rasanya masih berasa nggak makan kalau nggak ada yang putih-putih. Itu ada pengganti substitusinya seperti apa, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa ya, apa tuh? Subscribe katanya. Sini Mat, mau apa? Subscribe, komen dan like. Ya. Nah, di belakang kita tuh ada episode berikutnya. Episode berikutnya kita akan bahas ngomongin diet keto deh. Karena iya. Jadi ya minggu depan kita akan bahas mengenai diet keto. Kenapa kita bahas diet keto? Karena itu yang kita lakukan sekarang, diet keto. Diet yang lain bukan berarti tidak bagus, itu juga tergantung badan kita sebenarnya. Maksudnya badannya tergantung sukanya apa, senangnya apa, itu adalah tergantung pada kalian semua mau pakai diet apa. Tapi yang kita lakukan diet keto, kenapa? Karena itu yang ngerasain, yang maksudnya kita rasa cukup membantu, efektif buat mencapai berat badan yang ideal dan sehat buat kita. Ya, nantikan ya yang mau diet keto atau low carb lah intinya ya. Jadi yang mau kurus, kita akan bahas tentang diet keto. Oke, terima kasih sudah nonton kita. Jangan lupa ngopi bareng Andi Asrininya, di subscribe ya, di like sama di komen. Ada giveaway. Oh ya, paling seneng dia kasih giveaway-nya ya dengan cara komen, like, and subscribe. Bye.